Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah pagi ini ceria sekali ya, cerah. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mohon buku mata pelajaran lain disimpan terlebih dahulu ke dalam tas atau ke dalam kolong meja. Siap, Bu. Sudah, Ibu. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Lupa, Bu. Oke, minggu kemarin itu kita itu mempelajari tentang diagram pencar ya. Ada yang masih ingat apa itu diagram pencar? Apa, Mas? Diagram yang iya, Bu. Yang mencar. Oke. Ya udah. Saya, Bu. Iya, diagram besar apa, Mbak? Diagram besar adalah diagram yang berupa perpindahan titik-titik dalam bidang kartesius yang menunjukkan pola hubungan antara dua data atau variabel. Iya, benar sekali. Jadi diagram pencar itu adalah persebaran titik-titik dan di dalam itu ya bidang kartesius. Ada yang masih ingat langkah-langkah untuk menyusun diagram pencar itu seperti apa? Iya, Mbak Yusi. Yang pertama itu menentukan variabel X dan variabel Y. Kemudian menemukan nilai tertinggi dan terendah untuk setiap variabel. Yang ketiga membuat diagram kartesius dengan skala yang sesuai. Yang terakhir itu sebarkan titik pada diagram sesuai dengan pasangan nilainya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya. Langsung saja ya. Jadi pertemuan pada kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika untuk data bivariat. Jadi ada yang sudah mempelajari pelajaran materi pada pagi hari ini sebelumnya? Belum. Oke. Jadi data bivariat itu adalah data yang terdiri atas dua variabel konstan. Dari kata bivariat, bi itu artinya dua dan variat itu adalah variabel. Jadi biasanya variabel dalam data bivariat itu ada X dan Y. Itu saja. Terus dari data tersebut itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama univariat, data univariat, yaitu data yang terdiri atas satu variabel. Contohnya misal kayak suhu badan, tinggi badan, berat bola atau dan yang lainnya. Dan yang kedua ada bivariat, yaitu data yang terdiri atas dua variabel. Ya, contohnya antara suhu badan dengan penjual es krim dan yang lainnya. Yang ketiga ada multivariat, yaitu variabel yang terdiri atas 3 variabel. Oke, itu saja yang akan Ibu sampaikan. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Kalau cukup, coba ya buku kalian ditutup. Ibu akan tanya untuk mengukur tes kemampuan kalian. Seberapa mana kalian paham. Coba Mbak, apa tadi ada berapa jenis data itu? data bivariat. Iya. 3. Ya, betul sekali. Kalau data bivariat itu apa, Mbak?
Iya, betul sekali. Oke, semuanya sudah paham ya? Iya, Ibu harap sebelum kalian mempelajari pelajaran apapun, belum belajar apapun, kalian harus mempelajari dulu materinya terlebih dahulu ya, agar kalian paham. Iya. Oke, karena waktu sudah selesai, Ibu akhiri perjumpaan pada kali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Ibu. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Dari materi sebelumnya, kemarin kita membahas mengenai data bivariat. Nah, materi hari ini itu masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu bagaimana kita menentukan korelasi atau hubungan dari data bivariat tersebut. Anak-anak suka nonton YouTube? Suka, Bu. Suka nonton konten apa? Podcast. Iya, itu rata-rata penayangan YouTube itu durasi waktunya berapa menit atau berapa jam? 1 jam. Iya. Podcast 1 jam. Nah, hari ini kita akan mencari tahu apakah ada hubungan di antara durasi rata-rata waktu per hari yang digunakan YouTuber dengan banyak subscriber. Nah, dari sini kita lihat ada data rata-rata waktu dan banyak subscriber. Yang pertama itu ada 5,5 jam dengan subscriber 400 orang. 1.400.000 orang. Dan data selanjutnya. Nah, sebelum menentukan hubungan dari rata-rata waktu dan banyak subscriber itu, kita semestinya membuat bagaimana diagram pencar yang sudah kita pelajari sebelumnya pada data bivariat, yaitu caranya dengan menentukan titik-titik koordinat. Nah, bagaimana sih mencari titik-titik koordinat tersebut? Yang pertama itu pasangkan rata-rata waktu per hari dengan banyak subscriber. Untuk pertama itu ada 5,5 jam dipasangkan dengan 1.400.000 orang. Yang kedua itu ada 8,3 jam dipasangkan dengan 2.400.000 orang sampai seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan pasangan titik koordinat tersebut ke dalam bentuk diagram pencar sebagai berikut. Tadi di data pertama itu kan ada 5,5,1.400.000. Nah, letaknya ada di paling kiri. Kemudian data kedua, data setelahnya itu ada 8,3,2.400.000. Jadi dalam bentuk diagram pencarnya atau diagram scatter, data rata-rata waktu dan banyak subscriber itu sebagai berikut. Nah, dari diagram itu ada yang bisa menyimpulkan
Apa sih maksud dari diagram itu? Ya, Mbak Kisti, gimana? Kesimpulannya yaitu grafiknya cenderung naik, Bu. Ya. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Ya. penyebaran titiknya dari kiri ke kanan rata-rata naik. Ya, betul. Jadi dari jawaban Mbak Kisti sama Mbak Vina itu betul ya. Kesimpulan dari rata-rata waktu yang digunakan YouTuber dengan banyak subscriber itu, semakin banyak rata-rata waktu yang digunakan atau didedikasikan, akan semakin banyak pula subscriber dari YouTuber. Nah, ini kesimpulannya. Oke, sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Ya. Ya, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang fungsi. Coba Mbak Pina, fungsi itu apa sih? Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dari A ke B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ya, betul. Jadi, fungsi itu adalah relasi dari himpunan daerah asal ke daerah hasil. Bisa kita gambarkan seperti ini ya, anak-anak. Terus, syarat-syarat fungsi itu dapat dinyatakan dengan diagram panah. Itu yang pertama terdapat domain atau daerah asal, terus terdapat kodomain atau daerah hasil. Terus yang kedua itu harus ada anak panah ini. Terus semua anggota domain harus habis dipetakan. Terus ada macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Apa sih itu fungsi injektif, Mas Yunanto? Itu fungsi yang kodomainnya boleh kita memiliki pasangan, namun dari semua kodomain yang pasangan banyak ada satu dan tidak boleh lebih dari satu. Ya, betul. Jadi contohnya itu seperti ini ya, anak-anak. Jadi boleh ada anggota yang di kodomain yang tidak dipasangkan ke domain, dan anggota yang di kodomain itu harus mempunyai pasangan satu. Terus selanjutnya ada fungsi surjektif. Apa sih itu fungsi surjektif, Mbak Dela? Fungsi surjektif itu fungsi yang anggota kodomain tidak boleh ada anggota yang tidak dipasangkan, dan anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, jadi fungsi surjektif itu adalah fungsi yang daerah kodomainnya itu tidak ada yang dipasangkan. Terus boleh dipasangkan ke domainnya 2. Terus selanjutnya ada fungsi bijektif. Apa sih itu fungsi bijektif, Mbak Yusi? Fungsi bijektif yaitu fungsi yang korespondensi satu-satu dan termasuk fungsi injektif juga subjektif. Ya, jadi fungsi bijektif itu contohnya seperti ini ya. Ya, dia itu injektif dan surjektif. Selanjutnya, Ibu punya
sini kan misalkan kalian kalau menonton film kan dalam bahasa Inggris, terus ada subtitlenya itu ke dalam bahasa Indonesia. Kita misalkan ini tuh dalam bahasa Inggrisnya itu masukan. Terus ini keluaran. Lah, gimana sih caranya kalau kita itu pengen merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Berarti kan kita balik. Lah, kebalikan ini itu dinamakan inverse. Jadi inverse itu kebalikan dari fungsi asal. Gini ya anak-anak, fungsi inverse. Terus ada cara menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan fungsi X menjadi bentuk X sama dengan fungsi Y. Terus yang kedua ada tuliskan X sebagai fungsi inverse Y sehingga fungsi inverse Y sama dengan fungsi Y. Terus yang ketiga itu ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus inverse X. Ibu di sini punya soal fungsi X sama dengan 2X plus 6. Yang pertama kan tadi diubah dulu. Y sama dengan Fx sama dengan 2X plus 6. Terus habis itu tuliskan X sebagai fungsi Y. Berarti 2X sama dengan Y min 6. Terus kita bagi ruas kanan dengan kirinya itu dibagi 2. Jadi X sama dengan Y setengah Y kurangi 3. Jadi ketemu ya anak-anak, fungsi inverse-nya yaitu setengah Y kurangi 3. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Amin. Ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai matriks. Ada yang kan tadi kita sudah itu ya, Ibu sudah sedikit menjelaskan materi tentang matriks. Ada yang tahu matriks itu apa? Tidak, Bu. Mbak Vina? Matriks adalah susunan beberapa bilangan atau huruf dalam persegi panjang, diatur menurut baris dan kolom serta dituliskan di antara. Jadi matriks itu susunan beberapa bilangan atau huruf dalam persegi panjang diatur menurut baris dan kolom serta dituliskan di antara tanda kurung.
Nah, sekarang Ibu ada latihan soal ya. Silakan kalian untuk berkelompok. Ibu akan memberikan soalnya. Ini, Mbak. Ya silakan ya untuk anak-anak bisa untuk mengerjakan soalnya dengan teman satu kelompok. Ibu mohon setiap kelompok itu wajib berpartisipasi dalam mengerjakan soal. Ya. Ya. Ada yang udah selesai? Maju. Oh ya silakan Mbak Vina. Oh ya. Ya, harus itu hapus dulu. Terus baik. Yang lainnya jangan cerita sendiri ya, perhatikan yang lagi maju ke depan. Oh, terima kasih Mbak Vina. Ya, sama-sama Ibu. Ya kita koreksi sebentar ya. Ya jadi tadi kan ada ya dalam soal itu ada sebuah tabel. Kan Ibu suruh untuk diubah menjadi bentuk matriks. Nah yang pertama itu kan ada baris pertama, kolom pertama itu ada 40. Baris kedua baris pertama, kolom kedua itu ada 25. Dan ini baris ketiga, kolom ke baris pertama, kolom ketiga itu ada 32 dan selanjutnya ya bisa dipahami ya. Nah, ordonya itu ada 2 kali 2 atau A 2 kali 2. Elemen barisnya itu ada, kalian udah paham ya? Paham. Ya. Kita kasih tepuk tangan buat Mbak Vina yang telah menyelesaikan soal ini. Ya mungkin itu dulu ya yang kita pelajari pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Berdua dimulai. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah
Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya disiapkan berdoa. Amin. Oke. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Hadir semua. Oke, bagus. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya matriks. Nah, nantinya setelah pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian itu dapat menyatakan sebuah data menjadi sebuah matriks. Nah, sebelumnya sudah pada tahu belum pengertian matriks itu apa? Belum ya? Oke, jadi matriks itu susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau juga bisa berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Nah, biasanya itu bilangan-bilangan tersebut itu terdapat dalam sebuah kurung. Nah, itu kurung biasa atau kurung siku. Jadi bukan kurung kurawal ya anak-anak. Nah, untuk nama dari matriks itu bisa kalian simbolkan dengan huruf kapital. Bisa A, B, C, dan seterusnya, tapi harus huruf kapital. Nah, kemudian itu dalam matriks itu kan di dalamnya ada bilangan-bilangan. Nah, itu namanya elemen matriks, disimbolkan dengan sesuai namanya, tetapi menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, ini di slide PowerPoint bisa kalian lihat merupakan bentuk umum dari matriks ya. Nah, itu ada yang namanya baris dan kolom. Kalau baris itu yang arahnya tuh vertikal, sedangkan kolom itu yang horizontal atau ke bawah. Nah, dalam matriks juga ada yang namanya ordo anak-anak. Ordo itu disimbolkan dengan M kali N, yang mana M itu merupakan banyaknya baris, sedangkan N itu banyaknya kolom. Jadi jangan sampai kebalik ya, M dan N itu apa? Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, ini Bapak ada contoh, ada permasalahan ya tentang data yang sudah dibikin tabel. Bapak minta satu anak untuk maju, Bapak tunjuk aja ya. Ya, Pak. Silakan Kisti maju. Nah, dari tabel ini tolong buatkan matriksnya Mbak Kisti. Nah, Pak. Ya. Yang lain jangan berisik ya. Oke, gimana jawabannya, betul nggak anak-anak? Betul. Coba kita cocokkan dengan jawabannya. Ya, betul. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Kisti. Nah, tadi selanjutnya ini Bapak ada latihan soal biar kalian makin paham. Nah, Bapak minta Mbak Vina, Mbak Kisti silakan maju. Itu kan ada 3 soal, Mbak Vina nomor 1, Mbak Kisti Mbak Dela nomor 2. Silakan maju. Ya. Apa Mas Redo mau maju? Enggak. Yang lain tolong diperhatikan ya. Sekalian aja nggak Bapak Mbak berdua langsung nggak Bapak? Nah, jadi itu latihannya itu ini ada beberapa data ya tentang hewan peliharaan beberapa anak. Nah, itu perintahnya yang pertama itu buat tabel. Nah, jadi kalau kalian mau membuat matriks itu misal belum ada tabelnya nih, kalian usahakan bikin tabelnya terlebih dahulu supaya kalian tuh mudah membuatnya menjadi matriks. Nah, gitu. Paham? Paham, Pak. Oke. Oke ya, selanjutnya Mbak Dela. Nah, ini kan ada 3 soal ya. Nah, dari tadi kan yang maju cewek semua nih. Bapak minta yang cowoknya 1 dong maju. Ada yang mau maju nggak? Nggak ada. Mas Azhar mau maju? Ayo maju nggak Bapak? Kenapa nggak mau? Udah maju aja, coba dulu. Nggak apa-apa, coba aja dulu, maju yuk. Mas Azhar nomor 3 ya. Oke,
sambil nunggu Mas Azhar kita cocokkan dulu ya. Nah, di sini untuk Andi itu 6 ayam, bebeknya 15 dan kambingnya itu 5. Betul ya? Dan Budi itu ayamnya 9 ya, betul, bebeknya 10 dan kambingnya 2. Kalau Ina itu cuma 9 bebek. Oke, betul. Tepuk tangan buat Novina. Oke. Gimana Mas Azhar? Ada kesulitan? Bentar Pak. Belum. Nah, selanjutnya kita cocokkan jawabannya Mbak Dela. Nah, ini ya kan sudah dibikin tabel seperti ini. Nah, kalian tuh tinggal masukkan ke matriksnya, itu tinggal sesuaikan saja, tinggal kalian ganti menjadi garis kurung gitu. Maaf, dalam kurung gitu. Paham kan? Paham. Nah, dari yang ini. Oke, ya Mas Azhar. Nah, ini ada berapa baris anak-anak? Baris kan yang 3 ya. Sedangkan kolomnya 3. Berarti ordonya itu 3. Oke. Nah, baris pertama kan yang ini. Elemennya berarti 6, 15, 5. Oke, betul. Tepuk tangan buat Mas Azhar. Nah, pintar-pintar ya anak-anak Bapak. Nah. Nah, jadi anak-anak Bapak sampaikan ya. Kalian itu kalau disuruh maju tuh nggak usah takut salah, nggak usah takut kenapa gitu. Kalian pede aja maju, percaya sama diri kalian. Jadi nggak usah takut. Kalau misal kalian takut salah, itu kalian semalam sebelumnya itu belajar materinya, biar kalian paham materi yang akan dibahas ke besok harinya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, nah ini Bapak ada hadiah buat yang tadi sudah maju. Nah kan, jadi, nah. Nih buat besok lagi ya, kalau yang belum maju nggak usah iri, besok Bapak kasih lagi, tapi kalian belajar dulu yang baik biar maju bisa selesai. Oke, sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya dulu untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Amin. Oke, anak-anak, udah siap nggak buat belajar matematika hari ini? Siap. Oke, ini aduh, gimana sih ini? Yang piket Mas Yunanto hari ini ya? Duh, hapus dong. Sambil Mas Yunantonya hapus, anak-anak saya minta tolong dicek lantainya ada sampah atau enggak, diberesin dulu. Buku sebelum apel yang tadi dimasukin tas dulu. HP-nya disimpan ya. Ingat kontrak belajar kita. No HP, no buku, apel sebelumnya ya. Oke, udah beres semua mejanya? Sudah rapi semua anak-anak? Sudah. Oke, artinya kita siap belajar buat hari ini ya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bunga. Ada yang tahu bunga? Tahu. Wow, lucu banget kamu Isti. Oke, ini bukan bunga-bungaan, tapi bunga yang mengenai duit-duitan. Apa sih itu? Di sini ada yang pernah ke bank sama orang tuanya? Pernah ke bank nggak? Pernah minjem duit? Oh, nggak butuh duit orang tua kalian. Oke, ya intinya kita akan belajar perduitan hari ini. Hari ini kita bahas 2 macam bunga, yaitu bunga majemuk dan bunga anuitas. Oke, pertama kita mulai ya dari bunga majemuk. Bunga majemuk, apa sih itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang awal
ketika uangnya dipinjam dari bank dari awal? Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, rumusnya adalah Oke, anak-anak bisa lihat di papan ya. Ini nih rumusnya. MN sebagai modal dan MO sebagai modal awal. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum. Oke, kita lanjut ke bunga yang kedua yaitu anuitas. Ya, anak-anak ya. Semangat dong. Oke, bunga anuitas. Apa sih bunga anuitas bedanya sama ini? Kalau majemuk itu adalah bunga yang di awal. Tapi anuitas adalah bunga atau jumlah yang ketika dibayar pada akhiran. Ya anak-anak ya? Ya, rumusnya adalah Oke, anak-anak bisa melihat papan tulisnya ya. A di sini simbol sebagai A, anuitas. Dan harus ingatkan N adalah jumlah. Ya anak-anak ya, bisa dipahami? Oke, Bapak mempunyai LKPD yang dibagikan dan Bapak minta kalian berkelompok jadi 2 pasangan ya. Bisa dibagi. Bapak kasih 1 menit buat dikerjakan ya. Setelah itu saya minta 1 anak yang buat maju untuk menjawab nomor 1. Oh ya, silakan Mas Hilmi Yusron. Ya, silakan Mas. Yang lain ada kesulitan? Ini Pak, sulit Pak. Sulit banget. Ini yang mana ini? Wow, ini baru paham. Oke, nice. Ini kamu harus lebih teliti lagi sama angkanya. Kalau yang ini sudah, Masya Allah, keren sekali. Ini saya suka cerdas. Kalau ini Mbak Isti, sepertinya belum mulai sama sekali ya. Tadi malam aku jawab. Apa ya? Oh, oke. Dan Mas Piket hari ini? Ini pas sama ini. Oh, bareng ya. Yaudah, kalian butuh latihan lagi ya. Mas Hilmi, sudah? Oh, oke. Mas Hilmi, ini kita lihat jawabannya bareng-bareng. AN sama dengan 3.307.500. Benar atau enggak teman-teman? Benar. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke anak-anak, cukup hari ini kita sudah belajar tentang bunga. Bunga apa saja? Majemuk dan anuitas ya. Minggu depan kita akan ada kuis minggu depan ya. Jadi anak-anak siap-siap ya. Oke, ingat ketika kalian besok mau belajar maupun di rumah atau di kelas harus dengan lingkungan yang rapih dan bersih ya anak-anak. Ya mungkin itu. Oh ya, kenapa? Mas Yusron. Oh ya, oke. Mungkin itu cukup saja. Tapi sebelum kita tutup, Mas Piket saya minta tolong hapuskan lagi. Ya kalian harus biasakan adab seperti ini biar apa? Guru selanjutnya itu enggak kesulitan untuk mempunyai papan yang bersih atau kotor ya anak-anak ya. Ya, oke, terima kasih ya Mas Piket hari ini ya. Jangan lupa nanti mapel berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, oke? Ya, boleh di doa lagi ketua kelas? Siap, surat doa mulai. Oke, sekiannya dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar materi tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu sendiri adalah menggabungkan 2 buah fungsi secara berurut sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Baik. Di sini Bapak ada sebuah soal.
Oke. Di sini diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx adalah x min 2. Ditanya f bundaran gx atau f komposisi gx. Pertama-tama jawab. Kita akan mensubstitusikan fungsi yang g ini ke dalam fungsi yang f. Jadi sama dengan f dalam kurung g x. Oke. Selanjutnya setiap nilai x pada fungsi f ini kita akan ganti dengan gx. Jadi 2 dikali gx ditambah 1. Kita ganti x-nya 2 dikali x min 2 plus 1. Mari kita kerjakan bersama. 2 kali x 2x. 2 kali min 2 min 4 plus 1. 2x min 4 plus 1 berapa? Min 4 plus 1 ya, min 3. Baik, jadi diketahui f bundaran g x sama dengan 2x min 3. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kalian kelompok ya. Bapak tulis dulu soalnya. Baik, silakan bagi kelompok teman sebangku ya, kerjakan dan diskusikan bersama. Ya, Bapak beri waktu 5 menit, mulai dari sekarang, silakan. Sudah, Kak. Mau di sini. Ya, mau tanya? Oh iya, saya mau nanya Pak. Apa? Apakah F bundaran G sama dengan G bundaran F? Oh, pertanyaan bagus. Baik, buat Mas Redo. Apakah F bundaran G sama dengan G bundaran F? Jawabannya tidak sama. Karena yang awal ini ya, G, fungsi G ini nanti kan akan disubstitusikan ke depannya. Jadi yang ini fungsi F kita substitusikan ke G, jadi tidak sama ya. Ya, Pak. Baik, silakan lanjut mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Baik, ada yang mau maju silakan. Saya Pak. Ada dua soal silakan. Ya saya Pak. Ya Mas Redo sama Mas Yanto. Saya nomor 2 ya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, kita lihat jawabannya Mas Yanto benar ya. Kita beri tepuk tangan. Dan jawabannya Mas Redo juga benar. Kita beri tepuk tangan. Baik, mungkin cukup sekian ya dari Bapak. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, yang piket silakan dihapus. Ya itu Nanto. Nanto. Semuanya Pak. Iya.
Baik, terima kasih. Oke, Pak. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, sebelum dimulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Terima kasih untuk ketua kelas telah mempersiapkan. Oke. Lalu, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Oh ya. Oke, kalau begitu kalian kemarin kan belajar peluang ya. Mengingat pertemuan sebelumnya mempelajari tentang peluang kejadian saling bersyarat, saling bebas dan bersyarat. Kalian ingat nggak? Pernahkah melihat koin uang 500-an nggak atau 1000-an? Nah, di situ ada apa aja ya? Oke, betul sekali. Nah, uang koin tersebut memiliki dua komponen. Jika Bapak memiliki satu koin 500-an, lalu Bapak akan melemparnya, peluang terjadinya angka dan gambar itu berapa ya anak-anak? Satu koin ya. Gambar dan angka. Oh gitu. Kalau 2 koin? 4. Lalu Bapak punya pertanyaan. Di sebuah toko kue. Iya. Toko kue ada 10 kotak kue coklat dan 5 kotak kue keju. Andi ingin membeli 2 kotak kue eceran secara acak. Bagaimanakah peluang Andi mendapatkan 1 kotak kue coklat dan 1 kotak kue keju? Ya, jadi pertama kita hitung jumlah kombinasi untuk setiap kejadian. Ambil 1 kotak kue coklat dari 10 kotak. Ya. Sama kita makan yang sama dengan kue keju, jadi ada 5. Dan lalu kita kombinasikan untuk memilih 2 kotak dari total 15 kotak. Ya. 15 kali 14 dibagi 2 sama dengan 105. Ya. Angka keduanya lalu kita hitung langsung peluangnya. Peluang mendapatkan 1 kotak kue coklat dan 1 kotak kue keju sama dengan 10 1 kali 5 1 per 15 2 sama dengan 10 kali per 105. Oke, betul sekali. Tepat sekali ya, anak-anak.
Jadi jawaban yang tadi Mas Redo sampaikan ini itu adalah jawaban yang benar. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Ya, yang selanjutnya yaitu Bapak punya lagi soal. Bapak bacakan ya. Kali ini Bapak butuh caranya. Menuliskan caranya. Oke. Pada percobaan melempar 3 keping uang logam 120 kali, frekuensi harapan muncul 2 gambar tersebut adalah kejadian muncul dari gambar. Ya, siapa yang mau maju? Siti. Oh, Siti. Ya, cepet. Ya, mengingat materi yang pertemuan yang lalu. Oh ya, nanti ya, sebentar. Bapak sampaikan apa itu rumus dari peluang, Mas Yunanto? Waduh, nanti kamu belajar lagi ya, Mas Yunanto. Oke, kita fokus dari papan tulis. Ini N, ya benar. Apakah ini benar anak-anak? Benar. Iya, betul. Ya, terima kasih untuk Mbak Isti telah menjawabnya. Nanti saya masukkan nilai. Oke, cukup sekian anak-anak materi kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, mohon untuk ketua kelasnya untuk mempersiapkan dan berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Udah ada yang tahu belum ini hari ini bakal mempelajari materi tentang apa? Tadi malam ada yang udah belajar belum ya? Oke. Jadi hari ini ini yang piket siapa? Aduh, dibiasakan ya. Dibiasakan kalau sudah pembelajarannya sebelumnya itu dibersihkan papan tulisnya. Itu nggak mau gantian
Oke, hari ini itu akan mempelajari materi tentang bunga. Ada yang tahu nggak bunga itu apa? Matahari. Jadi dalam matematika itu bunga itu biasanya disebut dalam keuangan ataupun dalam bentuk uang gitu. Nah, bunga itu sendiri adalah imbal hasil yang diperoleh dari investasi atau pinjaman. Jangan-jangan ya Dek ya. Ya, nah bunga ini itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada bunga tunggal. Yang kedua ada bunga. Ya, bagus. Ada yang tahu nggak bunga tunggal itu apa? Belum tahu. Kan katanya semalam belum belajar. Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang timbul pada akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau bunga. Jadi, misal udah jatuh tempo nih pada akhir bulan atau akhir tahun, tapi modalnya itu tidak akan berpengaruh untuk besarnya gitu. Nah, untuk rumus bunga tunggal itu ada M sama dengan M dikali 1 plus NP. Ada MN sama dengan M dikali 1 ditambah NP. Itu. Paham anak-anak? Iya. Untuk yang kedua itu ada bunga majemuk. Bunga majemuk itu adalah bunga yang timbul pada akhir jangka waktu tertentu yang mempengaruhi besarnya modal dan besarnya bunga. Kalau bunga tunggal itu apa tadi? Tidak mempengaruhi besarnya modal. Kalau yang ini bunga majemuk itu mempengaruhi besarnya modal. Iya. Kalau untuk rumusnya itu ada MO sama dengan MN dikali 1 I pangkat N. Coba ada yang bisa nggak bedain antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Coba Mas Azhar. Iya apa? Kalau bunga tunggal itu tidak mempengaruhi besarnya modal dan bunga. Kalau majemuk mempengaruhi besarnya modal dan bunga. Seperti itu, Bu. Iya, berarti Mas Azhar ini tadi mencatat apa yang Ibu jelaskan. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk Mas Azhar. Yeay. Kalau untuk bunga majemuk itu apa? Coba Mas Yunanto. Bunga majemuk itu yang mempengaruhi modal, Bu. Mempengaruhi besarnya modal dan bunga. Iya. Coba untuk rumus bunga tunggal itu apa? Ada yang bisa nggak? Mas Edo, iya apa? Ya, bunga tunggal rumusnya Fn sama dengan M dikali 1 tambah N kali P. Iya, ya mungkin itu sedikit pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Nanti materinya dipelajari di minggu depan. Nanti Ibu akan tanya lagi untuk pertemuan minggu depan ya anak-anak. Ya, terima kasih udah ikut serta pada pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas bisa mempersiapkan doa untuk pulang. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Oh ya, ngomong siapa nih ketua kelasnya? Umam. Oke, boleh dipimpin doanya? Duduk siap, doa mulai. Amin. Oke, ada yang nggak berangkat hari ini? Ada semua, Bu. Oke, ada semua. Nah, ada yang udah tahu belum hari ini kita mau belajar tentang apa? Matematika. Matematika, betul. Kita mau belajar matematika, materi lingkaran. Ada yang tahu unsur-unsur lingkaran itu apa aja? Jari-jari, Bu. Jari-jari, pintar. Terus ada apa lagi?
Diameter, terus keliling, terus luas. Nah, ada yang tahu luas dari persegi panjang itu rumusnya apa? Betul, pi r kuadrat. Itu berhubungan sama materi kita di hari ini. Oke, Ibu mau minta bantuan satu anak maju buat megangin. Ya, sini. Sini, kelihatan nggak sampai belakang? Kelihatan. Oke. Di sini Ibu punya lingkaran. Lingkaran ini satu baris ini tuh 10 derajat. Ibu kita mau membahas tentang luas juring. Oke? Juring. Nah, ini kita taruh di sini. Ini apa namanya anak-anak? Titik sudut. Oke, baik. Ibu ada pertanyaan seperti ini. Misal kalau kita mempunyai 40 derajat lingkaran dan mempunyai jari-jari sekitar 10 cm. Berapakah luas juringnya? Nah, kita hitung tadi berapa derajat? 40. Kita hitung dari mula-mula di sini ya. Nah, mula-mulanya di sini. Kita hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Terus kita taruh lagi. Nah, 4. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Begitu sampai habis ya anak-anak. Nah, setelah habis kita jadi tahu ada berapa pin. Pinnya ada berapa? Nah, ayo kita hitung bersama-sama pinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pintar. Jadi nanti kita menghitung juringnya dengan cara 1/9 dikali luas juring. Luas juring berapa tadi? Pi r kuadrat. Ibu contohkan ya. Terima kasih Mbak. Boleh duduk. Oh iya, luas lingkaran. Luas juring. Tadi berapa? 1/9 dikali pi r kuadrat. Nah, tadi kita sudah ada R-nya tadi berapa? 10. Jadi 1/9. Pi-nya berapa? Kalau 10 bisa pakai 22/7 enggak? Enggak. Kenapa? Susah ya, betul. Jadi pakainya 3,14. Jadi dibiasakan kalau membaca di belakang koma tuh pakai satuan ya, 14. Oke, terus dikali 10/2. Kita hitung sama-sama ya. 10 kuadrat jadi berapa anak-anak? 100. Kalau koma dikalikan dengan 100, komanya hilang, betul. Tiga 1/4 di 1/9 dikali 3/14 berapa anak-anak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, coba dihitung dulu. Sama dengan 34,8. 34,8. Benar teman-teman? Anak-anak? Oke. Pinter-pinter ya hari ini. Oke. Apa ada yang dibingungin dari luas juring tadi? Jelas, Bu. Jelas, oke, bagus. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum masuk ke inti pembelajaran, untuk ketua kelas memimpin doa. Siapa ketua kelasnya di sini? Oh, Mas Redo. Oke, Mas Redo silakan. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah sampai kepada penghujung pertemuan, di mana pada kesempatan kali ini Bapak kan sudah memberikan wawasan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan penilaian ya. Jadi anak-anak sudah siap dong untuk penilaian hari ini ya. Alhamdulillah. Berarti masih ingat materi sebelumnya, materi lingkaran yang tadi sudah dijelaskan, yang minggu kemarin dijelaskan ya. Oke, sebelum Bapak memberikan soal kepada kalian, Bapak akan membacakan penunjuk pengerjaan terlebih dahulu. Yang pertama, setiap anak membaca soal dengan cermat ya. Kemudian kenali soal dan pola soal dengan baik. Selanjutnya kerjakan soal dengan sistematis. Pakai cara, jangan langsung jawabannya ya. Harus ada caranya step by step. Nggak boleh langsung ada jawabannya. Yang paling penting itu nggak boleh nyontek ya. Kalau nyontek, Bapak kasih nilai 0. Ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya gunakan waktu secara efisien. Jadi kalau menurut kalian soal yang pertama susah, cek dulu soal kedua, cek soal ketiga, dan selanjutnya. Nggak apa-apa, nggak urut, ngerjain nomor 4 dulu atau nomor 3 dulu, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya setelah sudah dijawab, kalian periksa kembali ya. Jangan gugup-gugup pengen balik temennya udah pada balik, kita aduh ketinggalan nggak. Santai aja, Bapak tungguin. Jadi waktu kalian itu 4 menit ya. Setelah Bapak berikan soal, kalian boleh langsung mengerjakan. Bapak kasih waktu selama 4 menit. Oke. Dewek soalnya. Nih, Mas ya. Iya, Pak. Oke, Mas. Yo, jangan nyontek ya Mas ya. Iya, Pak. Oh iya, Mbak. Oke. Oke. Ya, silahkan. Oke, Bapak tungguin ya 4 menit, jangan ada yang nyontek. Kerjain sendiri-sendiri. Mbak, jangan berisik Mbak, kerjain sendiri ya. Jangan berisik, kerjain sendiri-sendiri. Oke, waktunya tinggal 1 menit anak-anak ya. Oke. Belum, Pak. Oh, belum ya? Ya kerjain yang mudah-mudah dulu, Mas ya. Mbak, jangan ngobrol Mbak, kerjain sendiri. Iya, nggak boleh ngobrol. Mas Redo, jangan, kamu nggak boleh. Kamu sering ribut ya kalau di pelajaran Bapak. Tolong kalau lagi penilaian tuh jangan berisik. Diam, kerjain sendiri, jangan nyontek. Ya. Oh ya, waktu sudah habis. Mohon dikumpulkan ya, mulai dari Mas Yunanto. Oke, yuk dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Nggak apa-apa, seadanya aja. Ya, dikumpulkan sini, dikumpulkan. Alhamdulillah. Ya, dikumpulkan. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan penilaian pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Bapak akan mengirimkan link di grup ya. Itu kuis. Mohon anak-anak untuk mengisi kuis sesuai dengan pendapat Anda masing-masing, bagaimana Bapak mengajar, terus materi yang mungkin belum bisa dipahami itu yang mana yang susah dipahami ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, tepuk tangan semua. Tepuk tangan dulu. Ya, kita sudah melaksanakan penilaian ya. Semoga nilai yang kalian kerjakan itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke. Amin. Oke, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh, Mas Umam. Baik, Mas Umam, tolong siapkan teman-temannya agar kita memulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Baik, duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, baik. Jadi pada siang kali ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran matematika. Sebelum itu, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Yunanto, Umam, Redo, Vina, Azhar, Isti. Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah semuanya hadir ya pada siang kali ini. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas data dan peluang. Baik, kita perhatikan bersama pada PPT yang ada di proyektor tersebut. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran pada siang kali ini. Jadi, pembelajaran kali ini peserta didik diharapkan untuk memahami data numerik dan data kategorik. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi serta menjelaskan asosiasi antara data numerik dan data kategorik. Dan yang selanjutnya, nah, apakah kalian pernah nggak sih memiliki makanan favorit? Ada ya? Ya, terus apa kalian pernah ngitung gitu? Berapa lama kalian belajar matematika gitu? Berapa? 1 jam. Mas Redo berapa jam, Mas Redo? 3 jam. Wih. Nah, terus pernahkah kalian melihat nilai matematika kalian di rapot gitu? Pernah gitu. Nah, terus apa sih kesamaan dari ketiga situasi tersebut gitu? Nah, kesamaannya yaitu yang pertama adalah ketiga data tersebut merupakan sebuah data, yaitu sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Informasi tersebut didapat dari hasil pengamatan ataupun pengukuran. Nah, data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data kategorikal dan data numerikal. Nah, apa sih itu data kategorikal? Data kategorik itu merupakan data yang tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa dimasukkan dalam operasi numerik gitu, yaitu penjumlahan dan perkalian gitu. Nah, bisa dilihat itu contohnya. Misal Isti sukanya bakso, terus Hilmi juga sukanya bakso gitu. Itu merupakan data-data kategorik. Dan yang kedua adalah data-data numerik, yaitu data-data kelompok, yaitu data yang bisa dihitung, yaitu kuantitasnya itu dimasukkan ke dalam tabel biasanya. Nah, dengan demikian data ini dapat diukur secara kuantitatif sehingga kelompok data ini dapat menerima operasi matematik. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Apa itu, Mbak Vina? Silakan. Tadi kan di diagram tadi itu ada bacaan numerik diskrit sama numerik kontinu. Itu apa ya, Pak? Oh, baik. Jadi data numerik diskrit yaitu data yang diperoleh dari proses pencacahan. Biasanya merupakan suatu bilangan bulat, jadi bukan pecahan, jadi tidak ada komanya gitu. Nah, contohnya itu seperti tanggungan dalam sebuah keluarga gitu. Sedangkan data numerik kontinu itu kita dapat lihat di sini adalah kumpulan data yang didapatkan melalui suatu proses pengukuran. Jadi datanya itu lebih teliti gitu, jadi komanya itu terukur seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Tapi Bapak ingin menanyakan di sini apa sih perbedaan dari data kategorik dan data numerik itu? Oke, Mbak Isti. Kalau data kategorik adalah kelompok data kategorikal tidak bisa dihitung secara kuantitatif
sehingga tidak dapat menerima operasi matematik seperti penjumlahan dan perkalian. Kalau data numerik, kelompok data numerikal adalah kelompok data yang menggambarkan kuantitas. Dengan demikian kelompok data ini Gimana Mas Rik? Ya, itu Pak. Oh gitu. Nah, ada yang lain? Tidak ada ya? Oh, ya. Oke. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pada kesempatan ini. Jadi, Bapak harap kalian tetap semangat dalam pelajaran apapun, gurunya siapapun, kalian tetap semangat. Nah, dan Bapak himbau agar kalian tetap belajar. Untuk contoh soal sendiri ada di halaman 70 ya. Kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang bisa, nanti Bapak kasih hadiah di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Untuk Mas Umam mohon disiapkan lagi untuk siap-siap kemas-kemas pulang. Duduk siap. Doa mulai. Nah, baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.